Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Alfiana akan mempresentasikan UTS Teori dan Praktek Komunikasi. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu selaku dosen Teori dan Praktek Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya dan teman-teman. Baik, saya akan langsung membahas kasus komunikasi yang mau saya analisis. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, karena kasus komunikasi yang saya ambil ini bukan kasus komunikasi yang terjadi di perusahaan besar atau yang terjadi di lingkungan saya atau di lingkungan korporat. Tapi saya tertarik Pak untuk membahas dan menganalisis masalah komunikasi ini karena menurut saya masalah ini tuh sering terjadi dan kerap dialami beberapa orang di kehidupan sehari-harinya. Ini merupakan masalah komunikasi antar pribadi, tepatnya sesama tetangga di komplek perumahan tempat saya tinggal. Masalah komunikasi ini terjadi pada akhir tahun 2023 menjelang pergantian tahun. Saya mengetahui masalah ini dari suami saya yang merupakan sekretaris RT. Awal masalah komunikasi ini bermula ketika ketua RT dan istri ketua RT menerima keluhan dari beberapa warga di blok sebelah rumah saya terkait adanya kebisingan dan dari tetangga yang kita sebut saja Bapak A. Rupanya kebisingan berasal dari suara bunyi alat-alat las ketika Bapak A melakukan pengerjaan pembuatan pagar di depan rumahnya. Kebisingan dari bunyi-bunyi mesin yang cukup keras saat pengerjaan pagar ini mengganggu tetangga sekitar, tepatnya tetangga yang berada di samping, kanan, kiri, dan depan Bapak A. Rasa tidak nyaman tetangga sekitar akibat kebisingan yang dilakukan Bapak A ini tidak disampaikan langsung kepada Bapak A karena alasan kedekatan dan adanya perasaan tidak enak, segan, dan tidak ingin terjadi konflik. Namun, alasan ini yang ternyata malah membuat masalah menjadi rumit. Tetangga Bapak A yang menyampaikan keluhan kepada ketua RT meminta ketua RT untuk menegur Bapak A dengan syarat tidak memberitahu identitas tetangga yang memberi keluhan. Ketua RT ditemani perwakilan pengurus RT kemudian mendatangi rumah Bapak A untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik agar tidak menyinggung Bapak A dan tidak pula mengungkapkan identitas lapor alias tetap menjaga privasinya. Namun rupanya cara ini tidak diterima Bapak A. Dari sudut pandang Bapak A, ada perasaan tersinggung karena tetangga yang selama ini memiliki hubungan dekat dengannya tidak menyampaikan keluhannya langsung kepada Bapak A dan malah melaporkan ketidaknyamanan ini kepada ketua RT. Tak hanya itu, Bapak A merasa ketua RT tidak bijaksana dalam memediasi permasalahan keluhan kebisingan ini karena tidak menghadirkan kedua belah pihak dan terkesan menyudutkan Bapak A selaku terlapor. Istri Bapak A yang mendengar adanya keluhan ini pun ikut tersinggung dan meluapkan kekesalannya di status WhatsApp di awal Januari 2024. Namun, walaupun tetap dihapus sebelum 24 jam. Setelah kejadian ini, Bapak A menghentikan pengerjaan pagar sementara waktu dan akhirnya berpindah ke dekat kebun yang jauh dari rumah. Meski akhirnya pembuatan pagar selesai, kejadian ini membuat hubungan Bapak A dan ketua RT dan tetangga di sekitarnya menjadi renggang, canggung, padahal sebelumnya hubungan antar tetangga ini sangat baik dan dekat. Saya akan memulai analisis masalah ini berdasarkan model komunikasinya. File of experience dari Scrum. Definisinya adalah segala bentuk pengalaman yang dapat membentuk kerangka pemahaman seseorang mulai dari kesamaan bahasa, budaya, latar belakang, pengetahuan, dan nilai. Ketika file of experience antara kedua pihak sangat berbeda, bisa terjadi miskomunikasi karena pesan tidak dipahami dengan baik. Sebaliknya, jika kesamaan file of experience di antara pihak-pihak yang berkomunikasi semakin besar kemungkinan juga untuk saling memahami. Jadi, pada masalah komunikasi antara Bapak A, tetangganya, dan ketua RT ini, kita bisa melihat perbedaan file of experience di antara pihak-pihak yang terlibat komunikasi ini, terutama dalam hal tingkat pendidikan dan pengalaman pekerjaan, yang mana Bapak A setelah di-PHK dari pabriknya saat COVID-19 lalu beliau melakukan pekerjaan by order dari tetangganya yang membutuhkan jasa beliau yang terkait dengan perbaikan rumah, termasuk salah satunya membuat pagar. Jadi ia merasa keluhan tetangganya ini yang disampaikan ke melalui ketua RT menutup jalan rezekinya.
Noise, gangguan dari Joseph De Vito, definisinya adalah segala sesuatu yang dapat mendistorsi pesan yang kemudian menghambat proses komunikasi. Gangguan terjadi ketika ada perbedaan antara pesan yang disampaikan dan diterima. Joseph De Vito membagi noise menjadi beberapa jenis, sebut saja gangguan semiotik, psikologi, gangguan fisik. Fisiologi dan fisik. Pada masalah komunikasi di atas, menurut analisa saya, terjadi noise antara Bapak A dan Ketua RT pada saat Ketua RT menyampaikan keluhan warga kepada Bapak A. Gangguannya mengenai gangguan fisiologis yang mana pembicaraan ini terjadi di malam hari, yang bisa saja saat itu kondisi Bapak A sudah lelah, serta gangguan dari psikologis, yakni prasangka dan tingkat stres yang akhirnya mempengaruhi kemampuan Bapak A untuk memproses pesan dari Ketua RT yang berakibat pada kesalahpahaman. Di konteks komunikasi atau communication context, sebagian besar mengacu pada makna pesan verbal ataupun non-verbal. Konteks juga mengacu pada kondisi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi serta mempengaruhi apa yang dikatakan dan cara mengatakannya. Joseph De Vito membagi konteks menjadi beberapa jenis. Sebut saja konteks fisik, kultur, sosial psikologi, dan konteks temporal. Masalah komunikasi yang terjadi pada hubungan tetangga yang akhirnya meregang ini turut dipengaruhi konteks komunikasi. Pada konteks fisik, komunikasi ini terjadi di malam hari dan di rumah Bapak A. Walaupun bertemu di tempat yang tidak ramai, nyatanya ini menjadi masalah karena Bapak A merasa tersudutkan. Akan lebih nyaman jika mediasi ini dilakukan di rumah Ketua RT dengan mempertemukan kedua belah pihak secara bersamaan, dan hal ini juga turut berpengaruh pada konteks sosial psikologi antara pengirim dan penerima pesan yang akhirnya saling merasa tidak nyaman, serta adanya konteks temporal yang mana hubungan atau komunikasi antara Bapak A dan Ketua RT tidak sebaik tahun sebelumnya akibat masalah pribadi. Dan efek komunikasi selalu mempunyai pengaruh terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan komunikasi, dan setiap tindakan komunikasi pasti ada konsekuensinya. Joseph De Vito membagi efek komunikasi menjadi 3, sebut saja efek intelektual atau kognitif, efek afektif, dan efek psikomotorik. Pada kasus komunikasi yang terjadi di lingkungan rumah saya ini, terjadi efek-efek afektif, yakni adanya perubahan perasaan dan sikap yang sebelumnya memiliki hubungan baik menjadi hubungan yang renggang dan canggung. Terbukti Bapak A dan istri saat ini tidak lagi berbaur dengan tetangga di bloknya dan memilih menjalin hubungan baik dengan tetangga di beda blok. Terkait analisis kasus komunikasi ini dengan teori komunikasi, jadi menurut analisis saya, kasus komunikasi yang terjadi di antara tetangga saya dengan turut melibatkan Ketua RT masuk ke dalam beberapa teori komunikasi, diantaranya teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance theory dan teori penilaian sosial atau social judgment theory. Teori disonansi kognitif menjelaskan terkait perasaan tidak nyaman ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinannya atau memiliki pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Dalam kasus ini, Bapak A tentu menyadari apa yang dilakukannya akan menimbulkan gangguan pada tetangga di sekitarnya. Namun ia memilih mencari pembenaran dengan dalih mencari nafkah untuk keluarga dan beranggapan tetangganya akan memaklumi pekerjaannya. Begitu pula dari sisi tetangga Bapak A yang tentunya memiliki perasaan tidak nyaman untuk menyampaikan keluhan secara langsung, dengan konsekuensinya tiap hari terpaksa harus menahan diri dari bisiknya mesin las. Dari teori penilaian sosial atau social judgment yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah pesan yang disampaikan kepada seseorang dimaknai berdasarkan ego involvement kognitif dan mental yang membantu dalam menentukan perilaku selanjutnya. Sebagai respon dari pesan yang diterima seseorang akan disesuaikan dengan jangkar yang dimiliki orang tersebut. Menurut Muzaffer Sherif, ketika sebuah pesan muncul, ada 3 respon yang akan muncul, yakni zona penerimaan, penolakan, dan netral. Berdasarkan definisi tersebut, kita bisa melihat keselarasan antara teori social judgment dengan permasalahan komunikasi yang terjadi antara Bapak A, tetangga, dan Ketua RT, yang mana Bapak A merespon pesan ke zona penolakan dan terjadinya perubahan sikap Bapak A terhadap tetangga dan Ketua RT menjadi canggung dan renggang sekalipun konflik sudah lama berakhir. Dan terkait penjelasan dan perspektif atau mazhab komunikasi di kasus komunikasi tersebut, jadi pada masa komunikasi yang saya analisis ini, perspektif atau mazhab yang bisa digunakan yakni dari perspektif interpretif yang menekankan pada pemahaman subjektif individu dalam proses komunikasi. Perspektif interpretatif ini fokus pada makna subjektif, interpretasi, dan proses interaksi sosial. Perspektif ini juga memandang komunikasi sebagai proses yang kompleks dan dinamis yang tidak bisa dipahami hanya melalui angka dan statistik.
Berdasarkan perspektif ini, saya selaku individu bisa memberikan cara pandang subjektif pada kasus komunikasi ini. Menurut saya, masalah komunikasi yang terjadi ini dikarenakan adanya kesalahpahaman saat pertama kali mediasi. Jika di awal mediasi ketua RT mengumpulkan pelapor dan terlapor dalam satu tempat dan di waktu yang bersamaan, terlapor mungkin akan lebih bijak menyikapi keluhan ini, yang dimana di mediasi ini ketua RT hanya sebagai penengah atau berada di pihak netral dan tidak memihak salah satunya. Meski begitu, sikap bapak yang tidak bisa menerima keluhan tetangganya yang disampaikan ketua RT juga menjadi sebab hubungan antar tetangga menjadi renggang dan canggung. Padahal jika bapak A bisa menerima keluhan ini dan meminta maaf, mungkin hubungan dengan tetangganya bisa tetap baik. Sekian presentasi UTS teori dan praktik komunikasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.